lagi bahwa biografi itu penting. Namun ketika Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa lagi di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi dari mata kuliah Metodologi Penelitian Sastra. Ini saya masih menggunakan buku referensi dari Suwadi Indraswara tahun 2006 tentang metodologi penelitian sastra. Ini sangat bermanfaat ketika Anda melakukan penelitian sastra. Harapannya nanti penelitian sastra yang Anda lakukan lebih mendalam lagi. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk di dalam materi kritik ekspresivisme. Nah, ini tentu saja ketika masuk ke kritik ekspresivisme, kedudukan peneliti ini harus benar-benar netral. Nah, dia akan memberikan masukan-masukan yang membangun. Nah, kemudian untuk kemajuan penulis sendiri, nah ini peneliti sendiri, nah, agar nantinya penelitiannya lebih baik lagi. Nah, ini kita sudah masuk di materi mengenai biografi. Ya, tentunya biografi pengarang ini kedudukannya penting untuk diketahui agar nantinya seluk-beluk hal ihwal yang mengenai latar belakang pengarang ini dapat terkuak, sehingga bisa melihat kedudukan karya sastra tersebut ketika tercipta dalam keadaan seperti apa. Seperti yang ada di dalam bukunya Suwadi Indraswara tentang metodologi penelitian sastra tahun 2006 ini, dijelaskan bahwa biografi pengarang memang ada manfaatnya bagi penelitian sastra. Nah, tentu saja biografi ini sangat bermanfaat seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita akan melihat seluk-beluk pengarang itu sendiri mengenai pendidikan, kegiatannya, kemudian di saat kemunculan sastra yang dihasilkannya, karya sastra itu sedang ada peristiwa yang seperti apa. Nah, itu tetap harus diketahui. Namun di sini dijelaskan, namun tidak berarti bahwa biografi selalu relevan dengan makna karya sastra yang dihasilkan. Ini. Karena itu jika peneliti masih selalu bergantung pada niat pencipta, makna karya sastra justru diragukan. Nah, ini bahwa kita kembali lagi bahwa biografi itu penting. Namun ketika kita kembali ke niat dari pengarang itu dan kita semakin jauh terhadap karya sastra yang sedang kita teliti, ini tentu saja akan menghilangkan, akan mengurangi makna karya sastra itu seperti apa. Ini karena penelitian ini salah satunya terfokus pada ekspresivisme. Nah, ini tentang pengarang itu seperti apa. Nah, ini mungkin saja bahwa seperti yang dikatakan oleh Ricord, karya sastra akan menjadi teks yang sesungguhnya bila pengarangnya telah meninggal. Dengan demikian, relasi antara pembaca dengan teks akan menjadi utuh dan lengkap tanpa kewajiban bertanya mengenai intensi pengarangnya. Bahkan Barthes di dalam bukunya Suwadi Indraswara di sini menegaskan bahwa teks sastra itu tidak bertuan. Ini karena posisinya sudah lepas dari pengarang itu. Pembacalah tuan atas bacaannya. Pembacalah tuan atas bacaannya. Jadi memang sudah diserahkan kepada pembaca. Resepsinya sudah masuk ke pembaca itu sendiri. Pengarang bukan subjek dan predikat atas bacaannya, karena dunia yang menawarkan karya adalah dunia yang multidimensional. Dunia di mana seluruh varietas bergabung. Jadi memang ketika sudah karya sastra itu muncul, karya sastra itu ada di dalam kehidupan masyarakat, semua sudah diserahkan kepada pembaca untuk memaknainya. Yang menentukan pilihan, yang menentukan tujuan, yang melakukan analisis itu pembaca sendiri berdasarkan kadar bacaannya. Ini berdasarkan
makna yang sudah dituju di dalam karya sastra tersebut. Nah, ini. Biografi penting sebagai gambaran, namun perlu dijelaskan bahwa untuk menganalisis secara mendalam ini tentunya diserahkan kepada pembaca itu sendiri agar dia fokus ke dalam bacaannya. Subjek pelaku seperti pengarang di sini dijelaskan. Subjek pelaku seperti pengarang, pencetus ide, penguasa, kemudian panglima, dan yang lainnya ini dirasa tidak penting. Nah, ini. Di balik sebuah karya sastra, orang tidak menemukan subjek pengarang, melainkan suasana, suatu periode atau tipe masyarakat tertentu yang dimiliki masalah-masalah tertentu. Nah, ini memang seperti yang kita bahas tadi, bahwa yang terjadi ketika kita sudah menganalisis karya sastra, ini unsur ekstrinsik yang melatar belakangi kemunculan sastra itu tentunya yang menguak semuanya itu pembaca, peneliti itu. Oleh karena karya sastra bukan semata-mata gambaran hidup pengarang, melainkan dunia, tanda kutip, dunia lain ciptaan pengarang. Nah, ini tentu saja ketika pembaca ini sedang peneliti sedang melakukan penelitian, yang menjadi fokus penelitian adalah teks itu. Kemunculannya seperti apa? Biografi pengarang itu sebagai pendukung, dan itu memang penting untuk dijadikan bahan referensi. Namun fokus penelitian tetap terhadap teks sastra itu seperti apa. Hal ihwal yang melatar belakangi kemunculan teks itu, periodenya kapan, zamannya seperti apa, tahun berapa, dan yang lainnya yang tentunya mendukung kemunculan sastra tersebut, karya sastra tersebut. Itu tadi penjelasan saya mengenai kedudukan biografi yang ada di dalam kritik ekspresivisme. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada Anda dan semakin jelas kedudukan Anda ketika melakukan penelitian sastra, terutama di dalam penelitian ekspresivisme. Semoga bisa bermanfaat. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.